Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar aja ya, nggak apa-apa, kita cuma berlima aja ya. Sifat. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca al-basmalah dan doa sebelum belajar. Silakan Kalita. Kita berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita balik lagi ya ke Zoom matematika. Zoom matematika, Zoom tematik. Maaf ini kok agak gelap-gelap. Oke, minta tolong coba dibuka bukunya yang kemarin halaman 130. Ya, kita halaman 130. Sudah? Ya. Buku JSIT-nya halaman 130. Sudah. Sudah. Buku JSIT tema 4 halaman 130. Sudah dibuka semua? Nah, ini di sini ada, ayo aplikasikan kegiatan yang dapat memelihara apa ini? Kesehatan darah sama yang tidak dapat memelihara kesehatan darah ya. Ini nggak usah lah, dilewatin aja. Sama sudah kemarin halaman 132. 132 membuat pantun anak. Ya, masih ingat kemarin pantun berdasarkan usia dibagi menjadi berapa? 3, ya kan? 3. Yang pertama ada pantun Anak-anak, remaja, orang tua. Remaja sekali. Pantun anak-anak, pantun orang muda atau remaja, dan yang ketiga ada pantun orang tua. Nah, di sini ada di bahasa Indonesia fokusnya ke cara membuat pantun anak-anak. Gimana nih? Pantun anak adalah, coba digarisbawahi, pantun yang berisi permainan serta hal-hal menyenangkan atau menyedihkan. Pantun anak berkaitan dengan kehidupan masa anak-anak ya, namanya anak-anak berarti pantunnya juga berkaitan dengan kehidupan anak-anak, bermain, nyanyi, belajar, kayak gitu-gitu. Menurut Sugiarto, tahun 2013, saat menulis pantun ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Itu di buku kalian halaman 132. Yang pertama, menentukan tema. Kalian mau pakai tema apa? Yang kedua, menentukan kosakata yang berkaitan dengan tema. Dan yang ketiga, teknik penulisan, ya. Sedangkan kalau menurut Priyanto tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam penulisan pantun sebaiknya membuat isi terlebih dahulu. Isi itu di baris keberapa? 3 sama 4. Iya, isi itu di baris 3 dan 4, berarti membuat baris 3 dan 4 selanjutnya membuat sampiran agar mudah menuliskannya. Isi pantun dirangkai menjadi 2 kalimat lalu ditetapkan pada baris ketiga dan 4. Oke. Coba. Aku keluar lagi. Satu. Lanjut. Mana ini? Nah, ini coba. Ini kira-kira pantun apa ini? Anak-anak kah? Enggak. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Hah?
Pantun nasihat. Ya, pantun nasihat. Coba mana pantun anaknya ini? Nah, ini tadi berdasarkan usia ada 3 ya, dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pantun anak, pantun orang muda atau remaja tadi, sama yang terakhir ada pantun orang tua ya. Jadi cara membuat pantun, yang pertama menentukan tema ya, menentukan tema, kemudian kosakata sama teknis penulisan. Kalau di sini yang harus diperhatikan itu temanya apa, jenisnya apa, sama saja di belakangnya. Coba ini, perhatikan contoh pantun anak-anak berikut. Pantun anak-anak. Ya. Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang mendapat hadiah dari teman. Ini salah satu contoh pantun anak. Pakai gelang di tangan kanan, gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang Sungguh senang sekali. Kira-kira pantun yang pertama ini apa maknanya? Pergi berenang siang-siang, kolamnya ada di dekat taman. Apa? Maknanya apa? Hati senang? Hati senang. Hati Dapat hadiah. Iya, hatiku senang juga riang. Hatiku senang mendapat hadiah dari teman atau mendapat hadiah dari teman membuat hatiku senang. Kalau ini yang kedua, apa maknanya? Ayah pulang bawa mainan, aku senang. Bawa mainan. Aku senang ketika ayah pulang membawa mainan. Ayah pulang bawa. Nah ini, coba Saya izin ke Kira- WC. ya silakan. Kira-kira kalian coba kalau kita lihat dari sini, dari gambar ini, kira-kira pantunnya kita buat gimana? Coba di halaman 123. 123 yang ada kotak di atas contoh pantun anak. Coba kita buat pantun berdasarkan aktivitas yang ada di sini. Nih ada nih. Kira-kira buat pantunnya gimana? Yuk kita buat bareng-bareng. Halaman 133 berdasarkan gambar di sini. Berdasarkan aktivitas ini. Gimana? Yuk, baris pertama gimana enaknya? Ini ngapain kira-kira anak-anaknya nih? Bermain bareng teman-teman. Ya kan, main sama teman-teman. Gimana kira-kira pantun yang cocok sesuai dengan ini? Kira-kira kalau pas mau bermain hari apa? Nah, nih mereka bermain di mana ini? Di lapangan. Lapangan apa? Lapangan bola. Ya, pergi bermain ke lapangan bola, misal. Baris pertama. Ditulis. JST halaman 123. Yang ayo rumuskan itu nah. Yang kotak itu JST. Kita buat pantun ya, halaman 123. Ayo rumuskan. Baris pertama gimana tadi? Pergi bermain? Pergi bermain ke lapangan bola. Ke lapangan bola. Yuk, baris kedua kita buat gimana? Pergi bermain ke lapangan bola. Sampiran. Sampir. Hah? Berteduh di bawah pohon. Gimana? Berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah pohon. Berarti nanti isinya nanti harus A sama M ya belakangnya. Iya. Gimana?
Pergi bermain ke lapangan bola. Duduk. Duduk bersama di bawah Yo. pohon. Berarti harus A sama N. Gimana yo? Pergi bermain ke lapangan bola. Duduk bersama di bawah pohon. Yo. Duduk bersama di bawah pohon. Nah, Bersama ini ke lapangan. ini kah? Hatiku. Teman. Hatiku. Bermain bersama. Hatiku. Gimana? Pertama gimana? Gimana? Kedua gimana? Ini kah? Hatiku senang, riang gembira. AA kan? Berarti cari lagi yang N. Gimana N-nya? Yang N-nya Main gimana? bersama teman. Gimana? Main bersama teman. Gimana Talita? Yang senang bermain bersama teman. Coba. Pergi bermain ke lapangan bola, duduk bersama di bawah pohon. Hatiku senang riang gembira. Bermain bersama Bermain. teman. Ini kira-kira ngapain? Ngobrol toh? Ngobrol bersama teman. Iya, ngobrol berarti apa? Berbagi cerita. Berbagi cerita bersama teman. Iya. Teman. AN ya, tuh bisa sudah kalian buat pantun. Pergi bermain ke lapangan bola, duduk bersama di bawah pohon. Hatiku senang riang gembira, berbagi cerita bersama teman. Ini sesuai dengan gambar ini, ya. Sesuai dengan ini kita buatnya. Ustazah izin keluar. Iya. Berbagi cerita bersama. Ini sajaknya apa ini? AN kah? Ya. Iya. ABAB. ABAB. Nah, sajaknya ABAB ya. Coba, ini kan yang bagian A, sekarang yang bagian B. Pantun. Identifikasi kita buatkan di sini. Kita identifikasi pantunnya di atas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 4, 5. Gimana nih? Kalian yang buat pantun berarti kalian yang kerjain nih. Ayo. Jenis pantun, jumlah baris, jumlah suku, sajak, makna. Jenis, jumlah baris, Jumlah kata ya. Ya. Suku, sajak, Sajak, makna. Yo, kalian yang buat berarti kalian yang kerjain. Saya enggak bantu. jenis pantun anak-anak. Oke, jenis pantun anak-anak. Benar. Anak-anak, jumlah baris 1 berapa? Oh iya, 4. Suku kata? Iya, suku kata apalagi bermain 11. Oke. Yang kedua? Sama 11. 11 pertama 11. 10. 10. Oke, 3. 3 hari yang 9 10 Hatiku senang riang gembira 10. Yang 4 berapa? 11. Oke, 11. Sajaknya apa sajaknya? ABAB. Ya, ABAB ya, ABAB. bukan ANAN. ABAB. Maknanya? Maknanya Berbagi cerita bersama teman. membuat Ya, membuat hati senang. membuat hati senang dan gembira. Hati senang aja lah ya, sama aja. Berbagi cerita bersama teman membuat hati senang.
Senang. Oke, ditulis dulu itu jawabannya. Teman bersama teman membuat hati oke, udah. Udah. Udah ya, lanjut. Sudah nih, saya stop. Ya. Oke, stop. Lanjut. Nah, dibalik halaman 134. Oh, nggak usah dilewatin aja ya. 134 dilewatin, sekarang 135. Cerita bergambar. Ini cerita bergambar ini sudah pernah kalian buat di tema 1 kah tema 2 nih ya, cerita bergambar ini. Ya. Oke, cerita bergambar. Salman, Om Rehan, ngapain ini? Oh, ditentuin. Halaman 136. Ya. 136 di situ, di cerita bergambarnya kan ada dialognya ya. Halaman 135, 136. Di halaman 135 itu kan ada cerita, ada dialog. Om Raihan, Ya. buat buku seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Membuat cerita dahulu atau gambarnya? Dia tanya begitu. Karakternya, nah di halaman 136, itu diringkas lagi. Karakter tokoh utama siapa? Tokoh pembantu siapa? Alur ceritanya gimana? Sama gambarnya. Nah ini nggak usah, nggak apa-apa ini. Soalnya kalau ini kan ada dialognya ya. Gotong royong. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Dilewatin aja halaman. Oh, sebentar. Saya kasih ini dulu. Tadi. Loh, gimana nak? Kelihatan? Tadi. Oke, sekarang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Yaitu sebuah memperjelas karya menegaskan tulisan. maksud Ya, fungsi dari gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Ya, kalian sudah pernah buat ini. Lanjut, menentukan ide atau gagasan. Ini langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide. atau gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Membuat sketsa. Dan yang keempat, Mewarnai. mewarnai. Ya, jadi ini mau gambar apa? Idenya apa? Lanjut. Ini sudah. Pantun nasihat. Sekarang halaman 139 nak, gotong royong. Nih. Mana ini? Gotong royong. Halaman 139. Coba saya mau tanya, gotong royong ini masih ingat nggak mencerminkan sila keberapa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Kemanusiaannya ada gambar 2, 3 iya, 3 Persatuan Indonesia. Benar, Persatuan Indonesia. Halaman 139. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu. Ya, kalau gotong royong itu termasuk hak, kewajiban atau tanggung jawab kita dalam masyarakat. Ayo. Tanggung jawab. Tanggung jawab, kewajiban atau hak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab kita benar sekali melaksanakan gotong royong.
Itu ada di paragraf kedua tuh. Beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai anggota masyarakat diantaranya adalah membuang sampah tak pada tempatnya, mengikuti kerja bakti, menghargai hasil diskusi, kesepakatan bersama ini. Coba dicek nih halaman 139. Itu ada kerja bakti, terus ikut pos kampling ya, yang ada Pak polisinya itu. Ikut pos kampling, sama ikut kerja bakti lagi tuh. Nah, begitu juga gotong royong. Gotong royong juga salah satu bentuk tanggung jawab kita di masyarakat. Gotong royong adalah nih, mana nih kursor saya nih, bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Ini gotong royong ya. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama ya. Harus ada gotong royongnya. Lanjut halaman 140. 140. Sudah. Halaman 140. Nah, di halaman 139 kan ada gambar ini ya di buku kalian ya. Iya. Ya. Terus di halaman 140-nya ada kotak. Ya kan? Iya. Deskripsi peristiwa Ya. dalam gambar. Ayo kita kerjain. Oke. GSIT halaman 140. Iya, ayo rumuskan. Saya buatin dulu tabelnya. Nomor 1. Yang pertama. Nomor 1, deskripsi peristiwa dalam gambar. Deskripsi peristiwa dalam gambar. Ngapain? Dia Yang gambar 1. Gambar 1 dulu. Gambar 1 yang ini. Gambar 1 yang ini. Ya. Ngapain ini? Gambar 1 dia lagi. Gambar 1. Gotong royong. Gotong royong ngapain? Gotong royong membersihkan. Membersihkan Membersihkan sampah. sampah di di mana ini? Ada air-airnya tuh? Di pantai. Iya, di pantai membersihkan Oke, gambar 1, gambar 2 sekarang. Panjang. Pasar main. Gambar 2 sebelahnya. Nih, yang ada gambarnya Pak Polisi, ngapain itu gambar 2? Apa? Ronda apa? Melaksanakan Ronda malam. Malam. Melaksanakan ronda malam. Benar. Nomor 3. Nomor 3 yang di bawah anak-anak sekolah itu. Membersihkan lingkungan. Lingkungan mana Gotong yang royong dibersihkan? membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Benar. Lanjut. Manfaat. Yuk, manfaat. Manfaatnya apa? Kita sebutin 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, mempererat. Kira-kira gotong royong kerja bakti itu mempererat apa? Mempererat persatuan.
Mempererat Nih, mempererat persatuan atau silaturahmi. Terus yang kedua, membuat pekerjaan cepat selesai. Oh, cepat. Terus apa lagi? ini membuat pekerjaan. Yang ketiga apa? Nomor 3 Ayo. Satunya lagi. Biar Memupuk rasa contoh. Contoh apa ini? Contoh lain. Contoh lain kira-kira apa? Contoh lain coba berikan contoh yang berkaitan dengan kerja bakti atau gotong royong. Gotong royong ngapain? Contohnya satu aja lah. Membangun masjid. Bisa gotong royong membangun masjid. membangun masjid. bangun rumah. Oke, lanjutnya halaman 141. Oh, lewatin 41. 42. Aduh, pantun. 42 nggak usah lah kali ya, pantun lagi nih 42 ini. Pantun terus. 42, 142. Aduh. Ya, Sudah. 142 nak. Oh, lewatin aja pantun 143, 44 sekarang. 144. Dicek bukunya. 144. Ini belum kah? 144. Sudah ya, ini lanjut. Sebelum masuk ke 144 ini, manfaat gotong royong. Yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Terus, yang kelima, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Lanjut, muatan IPS sekarang, halaman 144. Interaksi sosial dalam berbagai bidang ya, di situ ya, di halaman 144 itu ada bacaan ini, literasi. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Coba, halaman 144 paragraf kedua.
Dalam bidang ekonomi dulu. Interaksi dalam bidang ekonomi dapat kita jumpai di pasar, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat lainnya memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan di antara dua individu atau antara individu dan lembaga yang menggunakan proses. Iya, benar sekali. Jadi, kalau interaksi sosial dalam bidang ekonomi itu apa? Transaksi, jual, dan transaksi apa ini? Kalau di pasar itu ngapain sih? Di pasar itu jual apa? Jual beli, ya kan? Iya, diingat interaksi dalam bidang ekonomi itu kan sering dijumpai di pasar. Berarti nih, contohnya transaksi jual beli dengan pedagang, contohnya. Ya, merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Transaksi dalam bidang jasa ngapain coba? Transaksi ekonomi, bidang jasa. Potong? Potong apa ini? Potong rambut. Potong rambut. Kalian kalau potong rambut, potong sendiri kah? Atau ke salon? Ke salon. Ke salon. Mahal lagi potongan rambut kalian ini ceritanya. Itu jasa potong rambut. Kan kalau kalian habis potong rambut di salon bayar kan? Iya. Iya, itu namanya transaksi. Kalian habis potong rambut, dirapiin rambutnya dibayar, ya. Itu juga termasuk ke dalam transaksi ekonomi, transaksi sosial dalam bidang ekonomi. Lanjut. Oh, ini apa ini? Ampun. Lanjut Nak, di halaman. Apa lagi sih? Sekarang paragraf ke paragraf ke-6. Coba dicek paragraf ke-6. Hitung paragraf ke-6 coba dicek. Dalam bidang politik biasanya digunakan untuk memilih kepala daerah atau wakil rakyat. Sebagai contoh, pada saat pemilu akan ada kampanye yang dilakukan oleh sebagian masyarakat supaya dapat dipilih menjadi figur wakil rakyat. Tidak yang tadi juga dalam anggota pemerintah. Ya, jadi kalau interaksi dalam bidang politik biasanya digunakan untuk memilih kepala daerah atau wakil, presiden atau wakil. Kalau interaksi dalam bidang politik di sekolah ngapain di kelas? Pemilihan ketua? Memilih ketua kelas. Iya, memilih ketua kelas, sekretaris, bendahara. Itu interaksi sosial dalam bidang politik. Ya, kan pakai pemungutan suara, pakai pemilu. Kamu pilih siapa? Lanjut. Paragraf selanjutnya. 7. Dalam bidang sosial, tujuannya apa itu? Di garis bawahi coba. Untuk mencapai kesejahteraan dan status sosial dalam kepentingan sosial. Benar, di garis bawahi. Di sini ada interaksi dalam bidang budaya, terus ada juga interaksi dalam bidang pendidikan. Ini, kalau dalam bidang budaya, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Interaksi dalam bidang pendidikan, proses belajar mengajar dapat belajar dengan baik. Ini ekonomi. Nah, kalau kita nge-zoom ini interaksi dalam bidang apa? Interaksi dalam bidang ekonomi kan? Pendidikan. Iya, pendidikan. Kita masuk di sini. Interaksi dalam bidang pendidikan. Nge-zoom ya. Sama-sama belajar. Lanjut. Dibalik. Oh, ada kebakaran ya. Kebakaran. Ada info kebakaran. Lanjutnya halaman 146. 146, ayo dikerjain. Halaman 146.
ya, halaman 146. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bidang bentuk Jenis jenis bentuk interaksi. interaksi. Yuk. Gimana? Bentuk Gimana? bidang ekonomi. Bidang ekonomi Ya, yang pertama bidang ekonomi. yang dilakukan Bidang ekonomi apa contohnya? contohnya Tadi apa? Jual jual pakaian misalnya, jual beli pakaian. pakaian, Itu apa? Menggunakan jasa potong menggunakan jasa potong rambut. bayar habis kalian potong rambut. Kecuali kalau potong rambut sendiri bayar. Lanjut yang kedua, bidang politik. Bidang politik apa ini bentuk interaksinya? Pemilihan apa tadi? Presiden, Pemilihan presiden dan wakil. Terus dan kalau di kelas, wakil, pemilihan apa? pemilihan ketua kelas. Kelas. Pemilihan ketua kelas dan struktur lainnya. Lanjut. Yang ketiga, bidang apa? Bidang sosial. Bidang sosial apa contohnya? Apa kalau bidang sosial? Bekerja? Udah terus ini sih. Bidang sosial, kerja bakti. Sosial pekerja bakti. Mengikuti kerja bakti doang sih, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, mengikuti apa enaknya? Pos ronda, pos kamling ya. Tahu pos kamling kan? Mengikuti pos kamling. Tahu pos kamling kah? Tahu Tahu nggak? Pos kamling itu ronda malam sama. tahu. Kalau nggak tahu pos kamling ronda malam. Yang ketiga, yang keempat, bidang budaya. Gimana ini? Mempelajari Bidang budaya. bahasa daerah, misalkan mempelajari bahasa daerah. Terus yang kedua, Mempelajari melestarikan menonton pertunjukan tarian daerah, itu bidang budaya yang lestari. Bidang moral sekarang, gimana bidang moral? Menghormati orang yang lebih tua. Terus yang kedua, saling berbagi dengan sesama. Ya, ini bidang moral. Sekarang dulu. menghormati dan menjadi tua. Dulu jawabannya apa? Saling berbagi dengan
saya stop. Ya. Ya, stop ya. Sudah belum? Yuk, coba yang sudah ganti halaman 148. Harus 48. Sudah belum kalian ini? Hari Selasa ya? Itu saja. Sudah nih saya stop share. Ya, Silvita udah? Oke. Lanjut. Halaman 148. 148 ini kan matematika ya. Kita lewatin ya. 148 matematika. 49 juga matematika. Oke, selesai sampai 150. Sampai sini ada yang ditanyain? Ada? Hari ini, ntar saya cek dulu ada tugasnya nggak ini. Hari Selasa. Oke, hari ini tidak ada tugas tematik ya. Tadi bahasa Inggris ada tugas kah? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Jadi PAI aja ya tugasnya hari ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita tutup yuk dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.